Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satri Firly Sivanindira, mahasiswa biologi dengan peminatan bioteknologi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian mengenai anoa dataran atau bisa dibilang Bubalus depressicornis. Satwa ini merupakan salah satu kekayaan fauna endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas secara rinci mulai dari pengenalan ordo hewan, deskripsi umum, sistematika, morfologi, reproduksi, distribusi, hingga status konservasinya. Ordo Artiodactyla adalah kelompok mamalia herbivora yang memiliki ciri khas berkuku genap. Artinya jumlah jarinya pada kaki depan dan kaki belakang adalah genap, biasanya 2 atau 4. Pengelompokan ini dilakukan oleh para ahli taksonomi berdasarkan kesamaan ciri morfologi, seperti bentuk tubuh dan struktur kaki. Anatomi seperti pencernaan yang umumnya disesuaikan untuk mengolah bahan nabati, fisiologi, serta data genetik dan fosil yang menunjukkan kekerabatan evolusioner. Hewan-hewan yang berada dalam ordo ini biasanya memiliki leluhur yang sama, ditunjukkan dari kesamaan struktur dan fungsi tubuh. Artiodactyla mencakup hewan seperti sapi, kambing, rusa, dan kerbau. Pengelompokan ini penting tidak hanya untuk memudahkan identifikasi dan studi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai dasar dalam upaya konservasi, penelitian biologi evolusi, hingga pemanfaatannya di bidang bioteknologi dan pertanian. Anoa dataran rendah dengan nama ilmiah Bubalus depressicornis termasuk dalam ordo Artiodactyla dan famili Bovidae. Hewan ini adalah mamalia herbivora yang memiliki ukuran tubuh relatif kecil dibandingkan kerbau pada umumnya. Anoa hanya ditemukan di Pulau Sulawesi, sehingga disebut spesies endemik, termasuk dalam genus Bubalus karena memiliki kemiripan ciri morfologi dan genetik dengan kerbau liar lainnya, seperti tanduk yang melengkung ke belakang dan tubuh yang kompak. Keunikan lainnya adalah kemampuannya beradaptasi dengan hutan hujan tropis dataran rendah. Spesies ini bukan hasil introduksi dari daerah lain, melainkan asli dan berevolusi di Sulawesi. Sistematika anoa dataran rendah adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bubalus, spesies Bubalus depressicornis. Spesies ini berada dalam subfamili Bovinae, satu kelompok dengan sapi, bison, dan kerbau. Perbedaan utama antara anoa dan kerabat dekatnya seperti Bubalus, Bubalis, atau kerbau domestik terletak pada ukuran tubuh yang lebih kecil, bentuk tanduk yang lebih pendek dan datar, serta habitat yang terbatas di hutan hujan tropis Sulawesi. Anoa dataran rendah memiliki panjang tubuh antara 180 hingga 220 cm dan berat 150 hingga 300 kg. Umur hidupnya bisa mencapai 20 hingga 30 tahun di alam liar. Bentuk tubuhnya kekar dengan kaki pendek namun kuat untuk menembus vegetasi lebat hutan. Warna rambutnya coklat kehitaman atau abu-abu gelap dengan tekstur pendek dan kasar. Tanduknya pendek, meruncing, dan sedikit melengkung ke belakang, digunakan untuk pertahanan diri. Moncongnya pendek dengan hidung lebar, mata tajam, dan telinga kecil yang tegak. Kulitnya tebal dan sering dilapisi lumpur sebagai perlindungan alami dari serangga dan panas matahari. Anoa adalah hewan soliter yang sangat sensitif terhadap gangguan sehingga jarang terlihat di alam liar. Anoa berkembang biak secara vivipar, yaitu melahirkan anak yang sudah berkembang di dalam rahim induknya. Musim kawin biasanya berlangsung dari bulan Mei hingga November. Pada masa ini, anoa jantan cenderung agresif untuk memperebutkan betina. Masa kebuntingan berlangsung cukup lama, sekitar 275 hingga 315 hari, hampir setahun. Biasanya setiap kelahiran hanya menghasilkan satu anak. Betina memilih lokasi yang aman untuk melahirkan, dan anak yang baru lahir akan disusui induknya selama beberapa bulan hingga cukup mandiri untuk mencari makan sendiri. Sebaran habitat anoa dataran rendah meliputi hutan hujan tropis di bagian tenggara hingga tengah Pulau Sulawesi. Mereka cenderung hidup di hutan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut, terutama yang dekat sumber air. Anoa memakan berbagai jenis tumbuhan bawah, daun-daunan, tunas muda, dan buah-buahan yang jatuh. Perannya sebagai herbivora yang
sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan vegetasi di ekosistem hutan. Berdasarkan daftar merah IUCN, anoa dataran rendah termasuk dalam kategori endangered atau terancam punah. CITES memasukkannya ke dalam Appendix 1 yang berarti perdagangan internasional dilarang kecuali untuk tujuan konservasi atau penelitian resmi. Di Indonesia, anoa dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ancaman utama terhadap populasinya adalah perusakan habitat akibat pembukaan hutan dan perburuan liar. Perlindungan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan kelestarian spesies ini. Jadi, kesimpulannya, anoa dataran rendah adalah satwa endemik Sulawesi yang memiliki ciri morfologi unik, peran ekologi penting, dan status konservasi yang memerlukan perhatian serius. Upaya pelestarian perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat untuk mencegah kepunuhan spesies ini. Keberadaan anoa tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga bagian dari warisan alam dunia yang harus dijaga. Demikian pemaparan saya mengenai anoa dataran atau Bubalus depressicornis. Satwa endemik Sulawesi ini bukan hanya bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis. Dengan memahami karakteristik, habitat, dan status konservasinya, kita diingatkan untuk pentingnya menjaga dan melindungi spesies yang terancam punah ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mari kita bersama-sama berperan aktif dalam menjaga upaya kelestarian satwa liar Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.